Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang melihat video presentasi ini. Pada video ini, saya akan membahas Enterprise Kolaborasi System atau sistem kolaborasi perusahaan yang tercangkup pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Dosen Bangkit Indarmawan Nugroho MKom yang saya hormati. Video ini sejatinya untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester genap tahun akademik 2023-2024. Pertama, perkenalkan dulu. Saya Hasna Drotul Hikmah dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM sudah tertera di layar. Kalau mau subscribe, silahkan kalian cari sendiri di bawah channel. Karena itu adalah hak Anda, jadi terserah Anda. Oke, pada pembahasan saya kali ini, Enterprise Collaboration System, ada beberapa pembahasan. Pertama, apa itu kolaborasi perusahaan? Apa sih sistem kolaborasi perusahaan itu? Bagaimana sistem kolaborasi perusahaan meningkatkan produktivitas? Apa manfaat platform kolaborasi perusahaan? Beserta contohnya juga. Yang pembahasan pertama, apa itu kolaborasi perusahaan? Kolaborasi perusahaan merupakan bagian integral dari keberhasilan organisasi. Dengan menciptakan lingkungan kolaboratif, tim dalam satu organisasi dapat berkumpul dan berbagi ide, informasi, dan proyek. Saluran komunikasi terbuka memfasilitasi kolaborasi dengan menyediakan alat bagi karyawan untuk berbagi dokumen dengan lancar, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama di satu tempat, menyederhanakan pemrosesan dokumen dan kerja tim. Hal ini tidak meningkatkan rasa kerja tim yang kuat, namun juga meningkatkan semangat kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi yang lebih besar. Dengan memanfaatkan alat yang tepat, bisnis dapat memastikan bahwa anggota tim selalu mendapatkan informasi terkini dan dapat dengan cepat merespon perubahan di tempat kerja yang modern. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan inti sistem kolaborasi perusahaan, sebaiknya kita tahu dulu tantangan-tantangan apa aja sih yang menjadi kendala dalam menerapkan kolaborasi perusahaan itu. Nah, yang pertama ada email kelebihan beban. Email bukanlah alat yang sempurna dan ada banyak kemungkinan rangkaian email menyimpang dan hilang sehingga mengakibatkan miskomunikasi. Yang kedua adalah lingkungan yang sunyi. Sebagai besar, situasi perusahaan memiliki departemen berbeda yang dibentuk secara independen. Karyawan dalam departemen tersebut memiliki tujuan dan alur kerja mereka sendiri. Yang selanjutnya, kurangnya pelacakan dan pemantauan. Tanpa kemampuan untuk melacak, memantau, dan meminta pertanggungjawaban orang, pengelolaan proyek menjadi sulit atau menjadi mustahil. Yang keempat ada kesulitan dalam berbagi file dan data. Harus ada sistem yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan informasi dengan mudah. Yang kelima ada perangkat lunak dan platform bisnis yang berbeda. Sistem yang tidak kompatibel sehingga memerlukan banyak waktu untuk berintegrasi satu sama lain. Waktu itu lebih baik dihabiskan untuk bekerja sebenarnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan intinya. Apa sih sistem kolaborasi perusahaan itu? Enterprise Collaboration System adalah alat canggih yang mendorong komunikasi dan kolaborasi yang efektif dan real-time antara tim, departemen, atau bahkan organisasi berbeda dimanapun lokasinya. Dengan menyediakan alat seperti konferensi video, pesan instan, berbagi dokumen,
dan manajemen tugas kepada penggunanya, ECS atau Enterprise Collaboration System dapat membantu bisnis tetap terhubung dengan pelanggan dan mitra sekaligus. Kemungkinan proses pengambilan keputusan yang lebih efisien. Sedangkan tujuannya adalah untuk memudahkan karyawan perusahaan untuk bekerja sama terlepas dari departemen atau posisi untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien sekaligus meningkatkan hasil akhir. Nah, kita sekarang sudah tahu nih pengertian sistem kolaborasi perusahaan. Yang selanjutnya, saya ada pertanyaan. Apakah perusahaan membutuhkan software kolaborasi perusahaan? Perusahaan memerlukan perangkat lunak kolaborasi perusahaan atau tidak? Tentunya tergantung pada ukuran dan cakupan organisasi. Bagi perusahaan dengan banyak tim dan departemen, memiliki platform kolaborasi terpusat bisa sangat bermanfaat dalam meningkatkan komunikasi dan menyederhanakan proses. Software kolaborasi ini mendorong inovasi yang lebih besar dengan menyediakan ruang bagi tim untuk berkolaborasi dan mendorong berbagi pengetahuan, membantu meningkatkan produktivitas dengan memudahkan anggota tim mengakses sumber daya dan informasi yang sama. Berinvestasi dalam sistem kolaborasi perusahaan. ECS mungkin tidak diperlukan untuk perusahaan kecil jika komunikasi agar anggota tim sudah efektif. Namun, jika ada masalah komunikasi atau tim memerlukan bantuan untuk tetap terorganisir dan menyelesaikan proyek, berinvestasi dalam sistem kolaborasi perusahaan bisa sangat menguntungkan. Memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya terbaru serta visibilitas kemajuan. Dengan menghubungkan semua anggota tim melalui satu platform terpusat, bisnis dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya terbaru serta visibilitas kemajuan sehingga mereka tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya. Berikutnya ada manfaat platform kolaborasi perusahaan. Yang pertama, peningkatan komunikasi. Platform kolaborasi memungkinkan tim untuk berkomunikasi dengan cepat dan mudah melalui pesan atau konferensi audio dan video, memastikan bahwa semua anggota tim mendapatkan informasi terkini. Alat kolaborasi perusahaan juga dapat membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi atau melacak pembaruan, karena semua sumber daya mudah diakses dari satu lokasi terpusat. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Dengan memberi visibilitas terhadap kemajuan dan penyederhanaan komunikasi, tim dapat bekerja sama dengan lebih efisien, berkolaborasi dengan lebih efektif. Selain itu, dengan menyiapkan proses bisnis otomatis seperti notifikasi dan pengingat, anggota tim dapat terus mendapatkan informasi terkini tanpa harus terus-menerus saling mengecek satu sama lain. Hasilnya, tim dapat memajukan proyek lebih cepat dan mengidentifikasi area perbaikan dengan cepat. Yang ketiga, ada kolaborasi yang lebih besar. Sistem kolaborasi perusahaan memudahkan anggota tim menghasilkan ide-ide yang baru dengan cepat dan membaginya dengan rekan kerjanya. Yang keempat, ada peningkatan keamanan. Platform kolaborasi perusahaan menyediakan fitur keamanan yang
tingkatkan yang memungkinkan bisnis melindungi data sensitif dari akses tidak sah atau penyalahgunaan. Hal ini memastikan bahwa data tetap aman dan terlindungi setiap saat, sambil tetap memungkinkan tim untuk berkolaborasi secara online dengan aman. Yang terakhir ada penghematan biaya. Berinvestasi dalam ICS dapat membantu bisnis menghemat uang dan menghilangkan kebutuhan akan lisensi perangkat lunak manajemen proyek yang mahal, atau peningkatan perangkat keras untuk mengakses alat atau sumber daya tertentu yang diperlukan untuk tujuan kolaborasi. Selain itu, kolaborasi perusahaan dapat membantu mengurangi kebutuhan biaya perjalanan yang terkait dengan pertemuan tim. Oke, kita sudah sampai sini. Apa aja sih contoh perangkat lunak kolaborasi perusahaan? Contoh perangkat lunak perusahaan ada Jelhypo, DRL-Haki, Trello, Slack, Kislow, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya contoh yang saya sebutkan tadi, saya hanya akan mencontohkan beberapa saja. Yang pertama di sini ada Jelhypo. Jelhypo adalah sistem kolaborasi perusahaan modern yang di-hosting di cloud dan dirancang dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan komunikasi bisnis kecil dan pemula. Perangkat lunak kolaborasi perusahaan yang inovatif ini tersedia melalui antarmuka web dan seluler, memungkinkan departemen layanan, pelanggan, penjualan, dan pemasaran melakukan panggilan internasional dengan mudah. Solusi analisis panggilan canggih Jelhypo mencakup kemampuan perekaman panggilan otomatis yang memungkinkan manajer menangkap percakapan langsung dari dashboard. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasi dengan menggunakan fungsi seperti mengubah status ketersediaan pengguna, mengatur jam kerja untuk nomor, dan menampilkan zona waktu pada telepon untuk menjamin kejelasan selama panggilan internasional. Sedangkan fitur-fitur yang ada di Jelhypo ada API, pelacakan aktivitas, distribusi panggilan otomatis, pusat panggilan campuran, perutuan panggilan, metrik pelacakan panggilan, pemindahan panggilan, pelacakan status, koneksi VoIP, kustomisasi suara. Dan kelebihan dan kekurangannya Jelhypo, kelebihannya alat ini memfasilitasi integrasi tanpa batas seperti integrasi softphone dan lain sebagainya. Antarmuka menawarkan desain yang ramah pengguna, menyederhanakan manajemen panggilan. Yang ketiga, konektivitas dan kualitas panggilan menunjukkan kinerja luar biasa. Sedangkan kekurangannya, layanan pelanggan perlu ditingkatkan. Terkadang aplikasi PC mengalami gangguan. Nah, contoh software yang berikutnya ada DRL-Haki. Dengan sistem kolaborasi perusahaan canggih DRL-Haki, perusahaan dapat menggunakan nomor tambahan untuk komunikasi sambil menjaga keamanan informasi kontak penting. Dengan menjamin keamanan diskusi pribadi, platform kolaborasi perusahaan ini mempromosikan privasi dan menawarkan solusi di beberapa negara. DRL-Haki terkenal dengan kualitas panggilannya yang sangat baik, menawarkan panggilan internasional yang terjangkau dengan harga bersaing. Sedangkan fitur DRL-Haki ada
distribusi panggilan otomatis, manajemen pusat panggilan, manajemen daftar panggilan, pemantauan panggilan, rekaman panggilan, penjadwalan panggilan balik, konferensi, laporan yang dapat disesuaikan, IVR atau pengenalan suara, konferensi video, dan VoIP. Sedangkan untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu software ini menawarkan antarmuka yang ramah pengguna, memastikan pengoperasian yang mudah, menyediakan serangkaian fitur komunikasi, memfasilitasi interaksi yang luas, dan memastikan keamanan yang kuat melalui protokol enkripsi ujung ke ujung. Sedangkan kekurangannya, beberapa fungsi lanjutannya memerlukan pelatihan karena kompleksitasnya mudah dan masih ada ruang untuk perbaikan dalam mengoptimalkan alat untuk penggunaan seluler. Nah, tadi ada beberapa contoh yang saya contohkan. Sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana sistem kolaborasi perusahaan meningkatkan produktivitas. Sistem kolaborasi perusahaan memudahkan anggota tim menghasilkan ide-ide baru dan membaginya dengan rekan kerja dengan cepat. Hasilnya, tim dapat memajukan proyek lebih cepat dan mengidentifikasi area perbaikan dengan cepat tanpa perlu mengirim email tanpa henti. Pada akhirnya, sistem kolaborasi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menyediakan akses cepat di sumber daya dan memungkinkan tim berkomunikasi lebih cepat. Selain itu, dengan menyiapkan proses otomatis seperti notifikasi dan pengingat, anggota tim dapat terus mendapatkan informasi terbaru tanpa harus terus-menerus saling menghubungi. Kebingungan akan berkurang dan kesalahan tidak terjadi sesering sebelumnya. ECS atau Enterprise Collaboration System tentunya memiliki kegunaan utama. Apa sajakah kegunaan utama itu? Kita lihat di sini. Yang pertama ada komunikasi cepat. Komunikasi yang mudah dan cepat menghasilkan penyelesaian proyek yang lebih cepat dan lebih sedikit kesalahan atau kesalahpahaman. Yang kedua, berbagi file. Platform ECS akan memberi tim ruang di mana mereka dapat berbagi, mengelola, mengatur dokumen mereka tanpa mengirim email. Hal ini akan mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari data dan membuat proyek selesai lebih awal. Yang ketiga, manajemen dokumen. Fitur ini memungkinkan tim untuk menyimpan dan mengatur dokumen secara efisien, sehingga memudahkan rekan satu tim untuk mengakses informasi yang mereka perlukan kapanpun mereka membutuhkannya. Yang keempat, pelacakan proyek. Alat manajemen proyek seperti sistem kolaborasi memberikan cara bagi manajer untuk melacak semua proyek saat ini dan memudahkan mereka memeriksa apakah semuanya diselesaikan tepat waktu. Memungkinkan melihat semua proyek terkini dan aktivitas terbaru tanpa mengirim email ke setiap orang untuk memeriksa kemajuan mereka. Yang kelima, otomatisasi ya. Fitur otomatisasi memungkinkan tim mengatur notifikasi dan pengingat, sehingga semua orang tetap mendapatkan informasi terbaru tanpa harus terus-menerus saling menghubungi. Yang terakhir ada penulisan bersama. Fitur ini memungkinkan tim berkolaborasi dan menulis proyek bersama dengan cepat dan mudah. Tim akan mendapat
bertukar pikiran. Tim akan dapat bertukar pikiran tentang ide dan menciptakan solusi baru bersama-sama. Hal ini dapat membantu mereka bekerja sama dengan lebih mudah dan lebih sering, sehingga menghasilkan tim yang berkoordinasi dengan baik. Nah, sekarang kita sudah sampai mau ke akhir ya. Di sini ada kesimpulan. Jadi, sistem kolaborasi menjadi alat penting bagi bisnis di seluruh dunia, terutama mereka yang bekerja dari jarak jauh. Mereka menyediakan satu platform dengan semua fitur yang dibutuhkan perusahaan: komunikasi, berbagi file, manajemen dokumen, pelacakan proyek, dan otomatisasi. Setelah menerapkan strategi kolaborasi perusahaan di perusahaan, karyawan atau anggota tim akan menjadi lebih efisien dan produktif sambil tetap mendapatkan informasi terkini. Nah, sebelum mengakhiri pembahasan ini ada sedikit pertanyaan. Pertanyaan apa itu? Yang pertama, apa saja ya elemen-elemen utama sistem kolaborasi perusahaan atau ECS ini? Dan juga, bagaimana cara kerja sistem kolaborasi perusahaan itu? Elemen utama dari sistem kolaborasi mencakup alat perpesanan, berbagi file, manajemen dokumen, pelacakan proyek, dan banyak lagi. Fitur-fitur ini memberikan ruang untuk kolaborasi dan komunikasi melalui konferensi video, panggilan audio, dan pesan. Sedangkan sistem kolaborasi perusahaan (ECS) Enterprise Collaboration System adalah alat yang ampuh untuk bisnis dari semua ukuran, memungkinkan tim untuk bekerja sama dengan lancar dalam proyek, menyederhanakan komunikasi, manajemen dokumen, berbagi file dengan mudah, dan melacak kemajuan. Sistem ini memungkinkan bisnis untuk mengotomatiskan proses mereka dan secara lebih drastis mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas sekaligus membawa kolaborasi dan produktivitas ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai ECS atau Enterprise Collaboration System. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa tersampaikan dengan baik. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya meminta maaf jikalau kurang jelas dan mungkin ada salah kata maupun tindakan yang kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa.